Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Selamat datang di Konferensi Jurnalisme Data dan Komputasi Indonesia 2022. Hari ini adalah hari ketiga dan masih ada hari keempat. Hari ini masih ada perjalanan sampai sore nanti, jangan ketinggalan. Ada banyak topik-topik menarik yang bisa Anda ikuti sampai sore nanti dan juga besok. Perkenalkan, saya Heru Margianto, moderator siang hari ini. Saya adalah wartawan kompas.com dan juga fact-checker Indonesia. Siang ini seru. Siang ini kita akan ngobrol soal bagaimana caranya membangun mesin chat sederhana untuk menangkal hoax. Kira-kira gitu bahasa Indonesianya ya. Loh, emangnya hoax itu bisa ditangkal pakai mesin? Nah, ini yang menarik. Di era digital ini yang disebut mesin bukan lagi benda keras kayak mesin motor atau mesin pabrik gitu ya, tapi program pintar, semacam artificial intelligence, sebuah program yang bisa diajak ngobrol. Nah, di Indonesia udah ada emangnya mesin kayak gitu? Sudah ada. Sudah beroperasi dan ada beberapa lembaga yang punya mesin itu. Salah satunya adalah situs berita liputan6.com. Nah, untuk membicarakan soal mesin pintar ini, bersama kita sudah ada Mbak Elin Yunita. Saya sapa dulu ya. Selamat siang, Mbak Elin. Halo, Mas Bong. Selamat siang. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Mbak Elin ini adalah pawangnya si robot pintar. Jadi, beliau adalah wakil pemimpin redaksi liputan6.com, juga manajer cek fakta Liputan 6. Liputan6.com sudah mengoperasikan robot pintar ini sejak tahun lalu. Nanti Mbak Elin bisa cerita ya. Nah, kita pengen dengar nih cerita dari Mbak Elin tentang robot ini. Gimana cara bikinnya, gimana dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita seputar hoax. Kita pengen juga nanti Mbak Elin nunjukin gimana cara kerjanya. Kan robot ini bisa diajak ngomong, bisa diajak curhat nggak Mbak Elin? Jangan. Oh jangan, jangan buka curhat. Oh ini spesialis soal hoax, jadi nggak bisa diajak curhat. Kalau nanya ramalan bintang bisa nggak Mbak? Sebaiknya jangan. Nanti Oh, ada kitanya, Mbak. Ada kitanya juga nanti di balik itu. Oh, jangan juga ya, oke. Nanti Mbak Elin akan jelasin. Nah, teman-teman, baiklah saya tidak ingin berpanjang-panjang supaya kita bisa punya waktu yang cukup untuk mendengar cerita tentang robot ini. Oh ya, sebelum saya menyerahkan waktu kepada Mbak Elin, saya ingin ingatkan kepada Anda semua, jika nanti di tengah penjelasan Mbak Elin muncul pertanyaan di benak Anda, silakan Anda tulis di kolom Q&A itu ya. Di monitor Anda ada kolom Q&A, silakan ajukan pertanyaan di sana, nanti akan saya sampaikan kepada Mbak Elin. Baiklah, saya tidak akan berpanjang-panjang lagi, saya akan serahkan waktu kepada Mbak Elin. Mbak Elin, Anda punya waktu sampai sekitar 11:30 ya, untuk cerita soal robot liputan6.com ini. Silakan Mbak Elin, time is yours. Oke, terima kasih Mas Bong. Sebelum kita bicara soal robot, sebenarnya saya ingin berbagi cerita dulu pada teman-teman semua. Kenapa penting kita kemudian mengatasi hoax atau misinformasi, disinformasi, juga malinformasi yang menyebar di WhatsApp. Izinkan saya untuk membagikan PPT atau presentasi saya. Oke, sudah terlihat kan? Ya, ini jadi bagaimana Liputan 6 kami mencoba mengatasi penyebaran misinformasi, disinformasi dan juga malinformasi yang ada di WhatsApp. Jadi kalau kita telusuri dari awal, sebenarnya ada background kenapa. Mbak Elin, maaf Mbak Elin, mungkin bisa di full screen kan? Oh oke, siap. Nah, Terima kasih. Nanti saya coba full screen kan. itu biasanya ada di pojok bawah kanan tuh Mbak. Yang gambarnya kayak layar tuh ya. Coba saya slideshow aja ya Mas ya. Ya, bisa. Oke, silakan. Lebih terang. Sorry. Jadi memang kalau di Indonesia sendiri, negara kita diakui tidak diakui, kita punya negara kita adalah salah satu lahan subur untuk disinformasi maupun juga malinformasi. Jadi dari populasi kita yang 277 juta dengan
koneksi telepon seluler sampai 370,1 juta, dan kita punya pengguna internet aktif sampai 204,7 juta, dan pengguna sosial media jumlahnya juga sangat banyak, lebih dari 60%, jadi 191,4 juta pengguna. Dan ada pergeseran, disruption, bagaimana cara konsumsi masyarakat pada pemberita ya. Jadi kalau dulu masyarakat mencari informasi atau mencari berita itu mereka akan beli koran, nonton TV atau mendengarkan radio, atau ketika tahun 90-an sudah mulai mereka mengeklik situs-situs berita di internet. Tapi sekarang sosial media juga ikut menyebarkan berita, bahkan lebih cepat dari media mainstream. Kemudian lebih banyak orang yang mendapatkan berita atau informasi dari sosial media, sementara sosial media tidak punya filter seperti jurnalis ketika mereka membuat berita. Jadi ketika di newsroom itu ada beberapa filter yang harus dilalui dan juga editing juga yang harus dilalui. Sebenarnya sosial media tidak memiliki itu. Jadi kalau ini sosial media itu menggantikan peran jurnalis sebagai establishment of the truth teller, atau kata Mas Mbok sebagai the guardian angel of information. Kemudian nomor 4 ini, Indonesia punya level literasi digital yang relatif rendah ya. Mungkin kalau dari situs penelitian terakhir itu ada sekitar 3,47 level dari 0 sampai 5, tapi ini kita bicara soal individu dan bicara soal pemerataan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kemudian nomor 5 adalah Indonesia menjadi sangat terpolarisasi secara politik. Pemilu 2014, Pilkada DKI 2017, kemudian pemilu 2019 membuat masyarakat menjadi terpolarisasi, dan itu juga berakibat juga pada sikap masyarakat terhadap sebuah kebijakan. Kita lihat saat COVID, bagaimana preferensi politik atau residu dari pemilu yang sebelumnya itu mempengaruhi penerimaan masyarakat terkait adanya COVID itu sendiri maupun terkait vaksinasi. Kemudian yang keenam adalah pikiran manusia dan emosi sangat mudah dimanipulasi. Jadi banyak para pembuat hoax sangat memainkan emosi. Itu kenapa ketika kita mendapatkan sebuah informasi dan informasi tersebut men-trigger emosi kita, tiba-tiba marah, tiba-tiba senang, tiba-tiba jadi takut atau khawatir atau sedih, itu kita patut curiga bahwa jangan-jangan informasi tersebut adalah bagian dari hoax atau fake news yang memang sengaja dibuat untuk mengaruhi emosi seseorang. Oke, jadi kenapa kemudian WhatsApp penting untuk kita informasi di WhatsApp penting untuk kita kendalikan gitu kan. Maksud kendalikan, misinformasi harus kita stop dari yang beredar di WhatsApp. Jadi WhatsApp adalah salah satu social network paling populer dunia dengan pengguna 2,24 miliar ya, unique mobile user, jadi sangat banyak. Dan kemudian kalau di Indonesia itu sosial media sangat populer. Jadi 68% orang Indonesia itu mereka mendapatkan informasi atau berita dari sosial media platform. Dan WhatsApp adalah yang paling tinggi dengan 54%, kalau data dari Reuters Institute tahun 2022, di YouTube 46%, Facebook, Instagram, Twitter, dan ini newcomers yang memang lagi populer itu TikTok. Dan berbeda dengan YouTube, Facebook, atau Instagram, Twitter, dan TikTok, WhatsApp punya kayak semacam end-to-end encryption, jadi kayak pengamanan dari WhatsApp itu sendiri yang memastikan bahwa selain pengirim dan penerima tidak bisa membaca situs itu. Jadi yang paling menantang bagi para fact checker untuk menghentikan misinformasi, disinformasi, juga malinformasi di WhatsApp adalah bagaimana untuk menemukan dan untuk juga menghentikan peredaran itu, karena kita nggak bisa masuk di grup-grup yang terenkripsi itu. Awalnya di Liputan 6 kami punya strategi yang agak sangat sederhana. Jadi ketika itu para fact checker kami minta untuk please coba lihat di grup-grup WA. Kalau nggak ada di grup WA, dia mungkin bisa di grup WA orang tuanya gitu kan. Coba cari apakah ada informasi-informasi yang beredar di WhatsApp itu. Tapi
sangat terbatas karena kan jumlah grup juga meskipun satu orang bisa punya lebih dari 10 misalnya, tapi kan hanya terbatas, artinya belum masif. Artinya akhirnya pada awal 2020 atau akhir 2019 kami mencoba untuk mengundang partisipasi publik saat itu untuk sama-sama melawan hoax atau fake news yang beredar di WhatsApp. Kami saat itu membuat semacam pegiat cekfaktaliputan.com atau WhatsApp Hoax Buster. Jadi mengumpulkan orang-orang yang memang sudah yang kita bikin semacam grup-grup tandingan di WhatsApp juga. Jadi ada saat ini ada 15 grup di 10 area di Indonesia dengan jumlah anggota sekitar 2.000. Kenapa saya bilang sekitar 2.000? Karena sangat dinamis. Kadang-kadang ketika satu anggota lain berantem, ada yang keluar, ada yang kemudian masuk dan lain-lain. Jadi di sini ada kartun itu ini adalah logo dari pegiat cek fakta. Ini namanya Ceki gitu kan. Jadi para anggota pegiat cek fakta itu berasal dari background yang sangat berbeda. Ada pengusaha, ada dosen, ada ibu rumah tangga, ada juga Gojek, driver Gojek, ada juga yang petani dan lain-lain. Ketika kami mencari tahu apa sih motivasi mereka kemudian bergabung dalam grup ini, jadi mereka bilang benang merahnya adalah saya sudah muak sama hoax. Dan ada yang mengaku bahwa saya jadi korban hoax. Ada juga yang ditendang dari grup pertemanan, ada grup keluarga juga karena dia mencoba untuk mengoreksi kabar-kabar mencurigakan atau kabar yang nggak benar dalam grup itu. Kemudian ada juga yang mengaku bahwa saya kehilangan banyak teman hanya karena perbedaan politik, terutama ketika tahun 2017 ya dan 2019 itu ketika sangat terpolarisasi masyarakat dipicu oleh politik. Jadi sebenarnya konsepnya itu sangat sederhana. Jadi bagaimana kemudian dalam 15 grup itu, termasuk grup milenial yang kami bentuk belakangan, jadi para anggota kami harapkan untuk membagikan informasi-informasi mencurigakan di grup WA mereka masing-masing ke dalam grup besar, artinya ke dalam grup WhatsApp besar atau cek fakta. Itu ada diskusi di dalamnya antar para anggota. Dan kemudian fact checker kami dari Liputan 6 akan memverifikasi informasi memang bisa diverifikasi. Kemudian yang kami akan membagikan semacam link ke konten berupa video, infografis ataupun artikel cek fakta itu dalam grup itu. Dan yang kami harapkan para anggota itu kemudian menyebarkan kembali ke grup WhatsApp mereka masing-masing. Artinya melawan hoax yang beredar dalam grup itu dengan konten cek fakta yang juga melibatkan partisipasi aktif dari para member itu. Jadi tidak hanya sekedar menjadi counter di WhatsApp, tapi kami berharap di grup-grup ini akan terjadi diskusi saling diskusi antara ruang diskusi yang lebih sehat bagi para anggota. Jadi untuk membahas dan kemudian untuk menyelesaikan bersama apa sih yang ini benar apa enggak, ini kalau ini begini ini make sense atau tidak gitu kan. Jadi memang itu yang kami harapkan selain juga melawan hoax dengan membentuk grup lawannya, tapi juga ada ruang diskusi yang lebih sehat. Jadi para anggota ini juga kami bekali dengan pelatihan cek fakta sederhana, tapi minimal itu akan menjadi bekal bagi para anggota. Dan waktu itu kami sempat tahun awal 2020 Februari sempat kita melakukan pertemuan online dan beberapa kali membuka kelas di kantor kami. Tapi kemudian pandemi terjadi, tapi justru itu basic disguise-nya. Jadi kelas yang tadinya hanya untuk para anggota pegiat cek fakta atau WhatsApp Hoax Buster kemudian kami buka ke masyarakat. Ya, kemudian pada Juni 2021 sebelumnya kami mendapat tawaran dari WhatsApp. Ini yang tadi disebut oleh Mas Embong sebagai solusi teknologi ya dengan WhatsApp chatbot ini. Jadi WhatsApp menghubungi kami dan juga sejumlah media dan organisasi juga Mafindo juga Tempo kalau nggak salah. Kemudian satu lagi Tempo, Mafindo dan Liputan 6 kalau nggak salah itu kami mendapatkan bekerjasama untuk membentuk chatbot. Kenapa chatbot? Karena dengan chatbot ini masyarakat bisa mengecek
informasi mencurigakan yang mereka terima dari WhatsApp tanpa harus kemudian berpindah ke aplikasi lain. Jadi memang salah satu solusi yang ditawarkan oleh WhatsApp bagaimana untuk mengecek fakta dengan lebih mudah dan lebih cepat gitu kan. Jadi kami meluncurkan WhatsApp Chatbot Liputan 6, Chatbot Liputan 6 pada 26 Juli 2021, kolaborasi dengan WhatsApp, dan kemudian di sini ada juga kami membuat semacam ada nomornya 0811 978 7670 dan juga bisa di scan dengan scanner dan langsung terhubung dengan yang sebelah kanan ini dengan official kami WhatsApp Liputan 6. Boleh kalau misalnya teman-teman langsung simpan nomornya dengan senang hati gitu ya. Jadi memang tujuan kita adalah nomor ini biar beredar dan kemudian biar masyarakat bisa langsung menggunakannya ketika menerima informasi mencurigakan dari WhatsApp. Jadi kalau dibilang apakah penggunanya banyak gitu ya. Jadi memang bervariasi sekali. Jadi kami ada sekitar 40 sampai 8.400 user yang datang setiap harinya. Dan jumlah angka user itu seringkali melonjak atau meningkat ketika terjadi breaking news atau informasi yang sedang jadi perhatian publik. Misalnya ketika dulu rame-rame ada vaksin booster gitu kan, orang bertanya di mana mereka bisa vaksin, atau ketika ada terjadi bencana alam, kemudian ketika Vanessa Angel meninggal itu tiba-tiba ada lonjakan luar biasa di WhatsApp kami. Jadi ini bagi kami adalah salah satu fenomena yang agak melegakan. Kenapa? Ternyata ketika terjadi breaking news, terjadi informasi yang tiba-tiba peristiwa besar, orang biasanya menerima informasi di sosial media. Jadi kemudian mereka akan kembali ke media mainstream untuk mengklarifikasi benar nggak sih info-info yang beredar ini. Itulah sebenarnya yang jadi salah satu informasi atau satu insight yang kami dapatkan ketika kami mengelola grup ini. Jadi kemudian banyak sekali yang masuk ke ini. Sejak September kami juga menambahkan fitur lapor hoax untuk menerima laporan-laporan dari para user. Jadi memang ini yang kami punya mesin ini itu sebenarnya kami kerjasama dengan BSD dalam hal ini Jatis Mobile dari Indonesia. Karena kami milih kenapa dari Indonesia karena dengan pertimbangan bahwa mereka lebih mengerti karakteristik ya masyarakat Indonesia, mungkin berbeda dengan yang lain, dan kemudian juga memudahkan komunikasi antara pihak Liputan 6 dan pihak penyedia jasa atau penyedia layanan chatbot ini. Jadi ini bukan kami sendiri yang membuat, meskipun pada prakteknya ada kerjasama yang erat antara tim produk atau tim IT dan Liputan 6 dengan penyedia BSD itu. Dan sampai saat ini pun kita selalu berkomunikasi dengan penyedia layanan ini dan kemudian berusaha mengimprove apa yang sebenarnya bisa kita perbaiki dari chatbot ini. Kalau lihat dari sisi yang kanan itu, ini contohnya nanti ada nama saya di situ, tapi sebenarnya nama yang akan terlihat adalah nama yang teman-teman simpan dalam WA masing-masing. Jadi ketika mengakses itu kita akan diberikan beberapa menu, ada cek fakta, lapor hoax, atau kalau mau tips dan trik mencegah hoax juga ada, dan juga tentang kami atau menjelaskan bagaimana chatbot ini dan kemudian siapa Liputan 6 yang ada di balik. Nanti kita akan praktekkan di akhir ya. Oke. Jadi ada banyak hal yang kami temukan ketika mengelola chatbot ini, terutama adalah karena ini adalah sebuah hal yang baru sekali ya. Chatbot WhatsApp adalah hal yang sangat baru, jadi banyak orang yang belum mengetahui bagaimana untuk menggunakannya dengan benar, gitu kan. Jadi ada banyak, jadi kita chatbot ini dikelola dua hal. Pertama murni mesin, ketika AI akan menjawab yang teman-teman atau yang pengguna masuk kata kunci itu, kemudian dia akan mengolah kemudian mengeluarkan cek fakta, hasil cek fakta yang sudah kami bikin. Tapi sisi lain kami juga punya admin, punya manusia yang juga menjawab ketika kita tidak bisa mesin tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para user, itu akan diambil alih oleh admin. Tapi sayangnya ada banyak hal yang agak sedikit melenceng dari tujuan bahwa ini untuk melawan hoax. Jadi ada beberapa user yang bertanya,
Kayak ini ada mungkin di sebelah kiri lihat ada yang membutuhkan dana, kemudian ada yang nanya, Kak punya nomornya Fuji atau enggak gitu kan. Terus ada lagi yang nanya kalau misalnya ya tips-tips yang lebih ke menggunakan apa namanya blog, kemudian saya lihat profil, ada nama profilnya, bla 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 gitu kan. Juga ada yang lapor, ada anjing tangganya yang menjerit kesakitan dan lain-lain. Kemudian ada juga pernah yang bertanya seperti ini yang di bawah ini, apakah dia menyintai saya? Dengan segala hormat tidak bisa kita jawab gitu kan. Ada juga yang bilang bahwa kapan saya mendapatkan jodoh gitu kan. Itu kadang-kadang para admin atau para fact checker kami juga kadang-kadang saling lapor gitu. Ini ada yang tanya gini nih, gimana caranya? Ya itu memang nggak bisa dicek fakta ya. Jadi sampai kita punya apa namanya akhirnya kami membuat semacam video-video gitu kan untuk menjelaskan pada publik, pada para pengguna atau calon pengguna bagaimana cara menggunakan chatbot kami, chatbot Cek Fakta Liputan 6 dengan semestinya. Kami juga bahkan sampai membuat semacam pelatihan cara membuat chatbot, cara menggunakan chatbot dengan benar, gitu, dengan mengundang sejumlah mahasiswa dari sejumlah universitas, dengan harapan para mahasiswa itu bisa menyampaikan pada rekan-rekannya atau keluarganya untuk tidak hanya menyampaikan nomor kami atau fasilitas kami, tapi juga bagaimana cara menggunakan. Di sebelah itu ada semacam candaan dari kami para admin juga para fact checker untuk para pengguna ya. Jadi ada surat terbuka gitu kan. Jadi biar para user liputan.com chatbot cek.liputan.com itu adalah layanan untuk mengecek apakah informasi yang beredar itu benar atau hoax. Chatbot ini nggak bekerja seperti Google atau seperti mesin pencari yang lainnya. Kami juga bukan peramal yang bisa ditanya tentang nasib percintaan atau tentang jodoh Anda. Tolonglah untuk tidak menggunakan layanan ini untuk menanyakan nomor telepon selebritis atau artis ya, dan juga meminta dana. Kasihanilah para admin kami, mereka orang yang sangat terbatas, bukan tim customer service yang standby 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Bantu kami untuk melawan hoax dengan menyebarkan fakta. Dan bagikan juga nomor WhatsApp chatbot kami ke banyak orang untuk mencegah penyebaran fake news di masyarakat. Penuh cinta dari liputan.com. Jadi memang ada beberapa pengguna yang sampai marah gitu kan karena merasa bahwa apa namanya informasinya tidak langsung dijawab gitu kan. Dan ketika kami cek apa informasi yang dia minta adalah jadwal penerbangan yang spesifik dengan penerbangan beliau gitu kan. Jadi memang ini memang agak menantang ya buat kami karena memang untuk membuat orang terbiasa menggunakan layanan yang baru ini adalah sesuatu yang menantang tapi juga menarik dan juga agak lucu sih buat kami juga. Jadi memang pertama ini kalau saya boleh jelaskan ketika Anda menggunakan chatbot ini yang pertama kali adalah yang kami keluarkan adalah hasil-hasil cek fakta. Yang akan keluar pertama kali adalah hasil-hasil cek fakta dari tim fact checker kami terkait dengan kata kunci yang Anda ketik. Kata kunci itu sebaiknya tidak lebih dari 3. Artinya bisa mungkin kalau kita merujuk pada tokoh, nama tokoh gitu atau misalnya vaksin COVID atau COVID-19 dan lain-lain. Kemudian ada ketika kita cek fakta itu kan terbatas ya cek fakta karena tidak semua informasi bisa dicek fakta. Kalau dicek fakta itu tidak ditemukan jawaban, itu kita akan tawarkan para pengguna untuk masuk ke berita-berita yang diproduksi tim liputan 6. Berita-berita cek fakta non cek fakta yang terkait dengan kata kunci itu. Kami sangat menyaring mana-mana saja berita yang bisa masuk karena ini kalau artis dan lain-lain mungkin tidak akan mendapatkan jawaban yang diharapkan karena yang kami masukkan adalah berita-berita hanya berita-berita hard news. Jadi ada alternatif selain cek fakta untuk itu. Kalau memang juga tidak ada jawaban juga bisa kemudian menggunakan situs fitur lapor hoax untuk melaporkan atau memberi informasi atau memberikan masukan pada tim cek fakta kami untuk memverifikasi informasi tersebut. Oke. Kemudian ini
kami mendapatkan waktu itu sempat mendapatkan vaksin grant program dari FCN sama WhatsApp pada tahun 2021, berawal dari memang kami menganggap bahwa meskipun ya kita harus akui bahwa ini bukan solusi yang jitu atau solusi yang menjawab semua permasalahan penyebaran misinformasi, disinformasi, juga malinformasi di Indonesia, tapi setidaknya adalah salah satu solusi dalam hal ini yang bisa digunakan oleh masyarakat dengan cara yang mudah dan sederhana. Jadi waktu itu kami salah satu cara mengajukan proposal ke grant program itu ke IFCN dan WhatsApp, dan kami dapatkannya tahun 2021. Ada dua hal yang kami tawarkan atau kami tujuan yang ingin kami dapat saat itu. Jadi pertama adalah untuk menyebarkan Chatbot Liputan 6 kepada masyarakat umum. Jadi masyarakat pun bisa menggunakan itu untuk mengecek informasi mencurigakan yang beredar. Dan yang tujuan kedua dan paling penting adalah untuk memperluas jangkauan dari kampanye anti hoax dan juga literasi media ke sejumlah wilayah terkecil di Indonesia, dan untuk menjangkau semua orang dari muda sampai yang tua, dari yang di perkotaan sampai di daerah-daerah terkecil. Jadi kalau saya boleh cerita, jadi kenapa kami kemudian merasa bahwa dua hal itu penting. Pertama, yang kedua ya, yang kita bilang sebagai yang paling penting adalah diawali oleh berita yang satu warga di Dusun Alor di NTT kabur ke hutan karena menghindari vaksin. Itu pertanyaan yang kami terbesit dalam benak kami adalah, memang mereka punya HP ya? Memang internet mereka sangat bagus ya? Apakah semua orang kemudian, dari mana mereka kemudian mendapatkan hoax itu, gitu kan? Pertanyaan itu kemudian jadi semacam apa ya? Kami mencoba mencari tahu. Oh, jangan-jangan ada penyebaran yang lain ya, yang tidak kita tahu, gitu kan? Terus kalau selama ini kami terutama ketika pandemi lebih banyak melakukan tugas-tugas online, gitu kan, kemudian membuat pelatihan cek fakta online, gitu kan. Apakah sampai kepada mereka? Karena buat kami pribadi, saya pribadi juga, bahwa hak untuk mendapatkan informasi yang benar adalah hak bagi semua masyarakat Indonesia, dimanapun dia berada, dalam cara apapun dia, ekonomi apapun dia termasuk, dan tinggal dimanapun, mereka berhak untuk mendapatkan informasi yang benar. Akhirnya dalam program itu kami membuat semacam banyak program yang kami lakukan, buat konten dan lain-lain, tapi kami menggandeng JRKI. JRKI adalah Jaringan Radio Komunitas Indonesia yang punya siaran sampai ke daerah terpencil untuk menyebarkan. Kami punya ini loh fitur WhatsApp, bagi yang punya WhatsApp mungkin bisa menggunakan itu, tapi juga menyebarkan atau diseminasi konten-konten cek fakta yang kami buat. Kami juga membuat semacam acara khusus, jadi podcast Nusantara yang mempertemukan penyiar dari JRKI, beberapa penyiar, 4 atau 5 penyiar, dengan para pejabat setingkat menteri waktu itu. Jadi tujuannya tidak hanya membuat mereka berada dalam satu ruang, tapi saat itu orang-orang ini, para penyiar ini mewakili daerah masing-masing, dan kami ingin menjembatani komunikasi antara mereka yang tinggal di daerah yang mungkin tidak sangat bukan internet savvy ya, atau digital savvy, tapi dengan para pejabat. Jadi biar para pejabat itu mendengarkan langsung masukan-masukan dari penduduk atau masyarakat di daerah yang terkecil. Kemudian di tengah pandemi juga kami membuat semacam 61 kampanye anti hoax yang itu offline dengan melibatkan sejumlah relawan di 61 wilayah, ada 49 wilayah di Indonesia dan 59 wilayah di Indonesia dan 2 di luar negeri, yaitu buruh migran di Singapura dengan target buruh migran, dan satunya lagi di Sudan dengan target PPI di sana. Jadi selama 6 bulan itu ada 61 kegiatan. Nah, akhirnya kami tidak hanya menyebarkan chatbot, kemudian diseminasi cek fakta, dan juga digital literasi buat masyarakat di antara dari Aceh sampai Papua waktu itu, sampai ke wilayah pedalaman Kalimantan dan juga di NTT. Jadi waktu itu kami menemukan banyak hal. Yang pertama adalah ternyata masyarakat yang tidak punya akses internet sekalipun, bahkan mereka tidak punya HP sekalipun, ternyata mereka juga punya rentan terhadap hoax. Jadi
hoax atau informasi menyebar dari mulut ke mulut atau word of mouth. Dan mereka di beberapa wilayah itu ada beberapa apa namanya kayak tokoh masyarakat atau tokoh agama yang sangat mereka percayai, dan apa namanya mereka cenderung mengikuti apa yang pendapat dari tokoh itu. Sejumlah aktivis kami menemui beberapa pastor, beberapa kiai, beberapa tokoh adat dari desa Kalipudi misalnya, masyarakat adat Kejawen gitu, kemudian di pedalaman Kalimantan, dan kita menemukan bahwa cerita bahwa bagaimana orang-orang yang kemudian memiliki akses informasi dari kota, misalnya mereka punya HP, ketika pulang ke wilayahnya kadang-kadang ada informasi yang tidak benar yang disebutkan di situ, dan kemudian masyarakat tidak punya kemampuan untuk memfilter. Misalnya saja di pedalaman Kalimantan dekat hutan gitu ya, ada masyarakat Dayak dan kemudian masyarakat Kutai, orang Kutai di sana yang kemudian di wilayah yang sangat blank spot dari internet, menjadi beberapa titik yang bisa kita akses internet itu aja tersebar kabar bahwa vaksin itu antikristus kalau untuk wilayah-wilayah di mana di apa namanya di wilayah Dayak ya. Jadi mereka banyak sekali yang menolak vaksin karena menganggap itu adalah bertentangan dengan agama. Juga masyarakat di NTT. Artinya kami menyadari bahwa benar bahwa solusi teknologi adalah salah satu cara untuk meredam penyebaran hoax dan juga penyebaran misinformasi di masyarakat, tapi juga kita tidak boleh melupakan masyarakat yang tinggal di wilayah kecil atau masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang mungkin jauh dibandingkan masyarakat yang tinggal di kota. Jadi dua hal itu sebenarnya yang salah satu buat kemudian kita juga dari terinspirasi dari apa yang di NTT itu, karena memberikan kita punya pelajaran buat kami liputan 6, banyak sekali pelajaran yang bisa kami ambil dari situ. Jadi juga cara kami untuk menjangkau semua orang dari masa muda sampai ke yang lebih mature adalah kita mencoba menggunakan komik. Jadi kami memproduksi banyak konten dari artikel, video, foto, galeri, kemudian infografis, motion grafis, dan terakhir kami juga membuat komik ya yang lebih kami harapkan lebih bisa diakses atau lebih bisa menarik untuk para pembaca muda. Jadi memang komik itu selain kita menyampaikan cek fakta dengan cara yang lebih fun, itu juga kita berusaha juga untuk merekam sebenarnya hoax-hoax apa saja yang beredar selama pandemi COVID terjadi. Ini terakhir dari saya, jadi buat teman-teman mungkin bisa coba ada dua cara untuk mengakses chatbot kami. Yang pertama adalah dengan cara menyimpan nomor chatbot Liputan 6 di 0811-978-7670 atau dengan cara scan code atau barcode yang ada di layar. Nanti ketika sudah men-scan itu, nanti kita akan ada akan terhubung secara langsung dengan chatbot Liputan 6. Mungkin bisa dipraktekkan. Nanti kita akan ada di situ layanan yang kemudian terlihat di layar Anda ketika Anda sudah men-scan itu. Yang pertama ada layanan cek fakta, lapor hoax, tip atau trik mencegah hoax, dan yang keempat tentang kami. Atau bisa juga lewat list menu, jadi nggak usah mengetik angka, karena kadang-kadang kita ini solusi karena kadang-kadang ada pengguna yang bilang, ada juga pengguna yang kemudian bertanya, kata kunci itu apa ya? Kemudian ada juga yang mengecek kata kunci KUNCI gitu. Dan kemudian kami kemudian oke, ini mungkin buat beberapa orang Indonesia mungkin agak sedikit ini. Jadi kami kemudian membuat list menu. Jadi ada, kalau bisa dibuka, dia ada list menu. Kita akan buka, itu bisa dipilih langsung. Jadi tidak harus menuliskan angka atau kata kunci. Kemudian ketika sudah terhubung dengan list menu itu, misalnya cek fakta, bisa langsung mengetikkan kata kunci. Misalnya vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 atau vaksin COVID gitu kan. Nanti tidak berapa lama kemudian akan muncul sejumlah hasil cek fakta dari factchecker liputan6.com itu. Kemudian ketika
kalau misalnya itu kalau ada cuma ada beberapa ya, tiga berita. Kemudian kalau misalnya langsung Anda pengen yang lainnya bisa langsung ketik ya dan akan apa namanya diberikan lagi yang lainnya. Ketika nanti tidak ada di kata kunci yang Anda cari tidak ada materi cek fakta, akan terhubung dengan materi atau artikel non cek fakta yang terkait dengan kata kunci tersebut. Dan kami membatasi sekali artikel-artikel yang bisa masuk ke dalam chatbot ini, artinya hanya hard news, bukan yang sifatnya soft atau yang sifatnya hiburan gitu. Makasih Mas Bong dan teman-teman semua. Demikian pasti dari saya membuka ruang untuk diskusi dan juga untuk tanya jawab. Makasih. Oke Mbak Elin, terima kasih banyak. Mbak, bisa didemoin barang sebentar nggak Mbak? Share screen ke WhatsApp, lalu kemudian didemoin gimana tuh bentuknya? Oke, saya coba ya. Iya, bisa ya sebenarnya. Terlalu Mas. Oke, kita tunggu. Kita nggak sabar. Pengen lihat ya. nih, gimana mesinnya ya. Oke, iya. Jadi mesinnya sebenarnya simpel ya, tapi ya apapun upaya itu untuk apa namanya biar kita lebih ini sih. Ntar dulu Mas Bang. Saya buka WhatsApp saya. Oke. Awas hati-hati Mbak, yang aneh-aneh di WhatsApp diamankan dulu. Ini aku lagi agak bingung nih. Ini gimana kalau dia aneh-aneh nih? atau dari ini aja ya, dari apa ya? Agak keren juga kalau di sini ya. Aku dari HP aja nanti mungkin bisa. Ntar dulu. Sabar ya teman-teman ya. Kita tunggu Mbak Elin mempersiapkan diri supaya kita bisa lihat dengan jelas bentuknya kayak gimana sih. Betul. Bentuknya itu kayak gini. Bentar dulu. Tadi sudah ada sebenarnya di screenshot itu yang saya screenshot tadi, tapi coba saya lihat di sini ya. Ya. Kita demo misalkan kita berinteraksinya tuh kayak gimana. Enggak. Oh, cucu nggak bisa kayak. Ini dia. Jadi kalau misalnya mungkin dari sini ya, dari saya enggak. Kalau kita saya coba dari tadi saya isikan saya untuk nge-share lagi Mas Bang untuk yang apa namanya? Scan tadi ya, barcode tadi ya, biar teman-teman bisa kemudian langsung praktek gitu. Bentar. Ini agak bahaya nih kalau WA ini. Bentar, oke, bentar. Oke. Biar ini. Oke. Biar teman-teman juga bisa langsung praktek. Sebenarnya sederhana sih Mas Bong, tapi juga justru hal yang sederhana ini sebenarnya yang kami harapkan bisa dipakai oleh masyarakat ya. Jadi karena yang lebih mudah biasanya lebih bisa diaplikasikan gitu. Oke, coba kita scan di sini. Oke, kita scan. Coba scan, nanti coba. Oke. Oke, saya stop share. Oke. Kita stop share. Oke. Nanti akan ada seperti ini ketika teman-teman men-scan. Seperti ini. Kita langsung terhubung dengan websitenya. Dengan WhatsApp. Nanti akan ada kata halo ini. Ini sebenarnya apa namanya kata halo ini. Sorry, Nah, ini kata halo, langsung di aja, nanti kemudian diklik aja, nanti akan muncul halo juga, gitu kan. Nanti info apa yang ingin Anda cari, gitu misalnya. Misalnya aku mau cek, oke, soal Jokowi deh, apa sih Jokowi? Gitu. Anda akan muncul. Akan carikan, dan kemudian akan muncul beberapa yang hasil cek fakta terkait Jokowi, kata-kata Jokowi. Kemudian kalau kita, cuma 3, ada lagi enggak? Ada. Ketik kata ya akan muncul lagi. Nggak usah kata ya, ada bisa dianu. Oke. Jadi setiap kali kita mengetikkan sesuatu akan segera direspon gitu ya Mbak ya? Akan segera direspon oleh mesin. Ini mesin. Ini mesin yang merespon. Jadi ini bukan manusia yang merespon. Jadi itu kenapa penting untuk mengetik kata kunci yang benar. Misalnya kalau Jokowi jangan J04
K kosong atau apa namanya, atau Anies Baswedan pakai 4 NIS gitu, nggak bisa. Oke. Jadi harus yang apa namanya, kata kuncinya harus yang spesifik, Mas. Jangan pakai kata bahasa gaul itu misalnya. Karena nggak akan masuk ke dalam itu. Jadi ada beberapa apa namanya, user juga yang mereka tidak mengerti kata kunci tapi pakai rekaman, nggak bisa. Nah, kita nggak bisa, misalnya rekaman dia Jokowi atau vaksin atau lokasi vaksin gitu, ada pakai rekaman suara gitu, nggak akan bisa respon. Harus ditulis ya. Betul. Dengan kata kunci yang spesifik dengan tidak mengganti huruf A jadi 4 misalnya, atau huruf I jadi 1 gitu. Itu sih. Jadi selama itu dilakukan tidak apa namanya akan terhubung dengan mesin itu. Tapi ketika nanti ada sesuatu kata kunci baru yang tidak bisa nggak ada cek faktanya itu akan terhubung dengan berita-berita yang dibuat hard news ya, berita hard news ya, bukan soft news ya, yang dibuat oleh tim liputan 6 di luar cek fakta. Artinya kan kadang-kadang berita breaking news kan nggak harus dicek faktanya gitu, Mas Bong. Akan terhubung di situ. Dan itu harus ada menunya. Jadi kalau apakah Anda ingin terhubung ingin membaca artikel lain yang terkait, kalau ketik dia langsung akan muncul karena artikel terkait. Pertama terkait breaking news ketika itu terjadi. Karena kan hoax biasanya agak lambat nih, hoaxnya muncul agak lambat kan. Kalau bencana itu misalnya munculnya beberapa jam atau berapa hari setelah bencana baru kemudian hoax-hoaxnya muncul gitu kan. Itu dan kalau misalnya tidak ada sama sekali, itu akan terhubung pada admin kami yang adalah manusia gitu. Jadi ada mesin, ada manusia yang juga mengerjakan ini atau mengelola seperti ini bersama. Itu Mas Bong. Oke. Teman-teman diingatkan sekali lagi, jika Anda punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom Q&A itu ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan nih, Mbak Elin. Siap. Apakah fact checker itu selalu standby di chatbot? Tadi kan dibilang bukan 24/7 ya. Lalu berapa lama dia standby? Lalu pertanyaan kedua, seberapa banyak laporan hoax yang masuk ke Liputan 6 lewat chatbot ini? Ya. Yang pertama, sekali lagi kita bukan tim sendiri yang bisa 24 jam sehari gitu kan. Kemudian tapi ada setiap hari ada fact checker yang bertugas satu orang. Jadi dari pagi sampai jam kerja itu untuk memantau. Karena gini, seperti tadi saya contohkan, nggak semua pertanyaan bisa dijawab. Kalau tanya jodoh jangan tanya kami gitu kan, bukan peramal gitu kan. Atau tanya ini jadwal penerbangan dari apa namanya dari sini ke sini, adakah yang jam sekian? Tolong tanya ke maskapai. Jadi kami juga bukan Google yang bisa ditanya banyak hal gitu, atau masih mencari yang lainnya gitu kan yang bisa ditanya banyak hal kemudian menjawab. Yang kami jawab dan kami respon adalah yang terkait cepat, yang terkait berita hoax yang kami pikir salah satu kriterianya adalah apakah ini bisa meresahkan publik atau merugikan publik. Kadang gini, apa kategori merugikan itu? Ada banyak masyarakat yang kemudian dia itu copy paste yang berita dari broadcast dari WhatsApp. Itu nggak mungkin bisa dijawab oleh mesin. Yang bisa dijawab adalah manusia gitu kan. Tapi kadang-kadang apa namanya bahasanya itu yang bahasa yang saya itu angka apa hurufnya diganti dengan apa, kemudian ada video foto itu belum bisa kami langsung jawab oleh mesin, jadi memang harus melalui ini. Jadi kalau pertanyaan pertama berapa lama jam kerja setiap hari ada, tapi sekali lagi bukan 24 jam. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan spesifik kayak jam kereta api, kemudian apakah apa namanya pesawat ini akan terbang ke sini, apakah kapal ini akan berangkat dari sini ke sini, ya mungkin bisa langsung dihubungi maskapai atau pihak pelayarannya gitu ya. Yang kedua terkait apa namanya, jadi sorry Mas, saya agak lupa. Berapa banyak laporan hoax yang masuk lewat chatbox itu? Berapa banyak tidak bisa kita ini ya, karena kadang-kadang laporan yang dilaporkan oleh user itu sudah kami cek fakta sebenarnya. Itu juga salah satu insight kami juga, bagaimana hoax itu direplikasi dan didaur ulang setiap saat, Mas. Jadi giveaway misalnya, atau hoax yang terkait kuota gratis, itu selalu ditanyakan di apa namanya dashboard kami ya. Tapi itu sebenarnya sudah kami buat, let's say beberapa bulan lalu. Jadi mungkin saran juga kepada para pengguna, sebelum tanda kutip melaporkan broadcast yang ada di grup WhatsApp masing-masing,
mungkin bisa dicari kata kunci dari dengan saya contohkan tadi, kait misalnya giveaway apa atau kuota gratis apa, itu bisa dilihat juga. Dan ini yang paling lagi sering nih Mas, lamaran kerja Pertamina dan PLN ini sekarang. Oh, banyak itu hoaxnya ternyata ya. Iya, itu sudah ada sejak berapa tahun lalu, bahkan awal pandemi gitu, yang panggilan itu yang harus beli tiket dan lain-lain. Sekarang muncul lagi dengan saja sih perubahan, padahal sebenarnya isinya sama aja, hanya sedikit apa namanya narasinya yang diubah atau kata-kata yang diubah, teksnya sama aja. Dan itu yang kami harapkan user nggak langsung kemudian mengirim broadcast ke kami, tapi kemudian mencari dulu lah dari mesin mencari itu, pernah nggak sih ada kata Pertamina atau panggilan kerja PLN misalnya, pernah nggak sih ada hoax serupa gitu kan? Dan, biasanya itu kayak berulang-ulang gitu Mas. Jadi kalau tanya berapa, pertama nggak semua user itu mengirimkan hoax, melaporkan hoax ya. Pertama, yang kedua, kadang-kadang mereka iseng tanya kode apa redeemnya Free Fire misalnya, atau game apa gitu, seperti itu. Tapi dan kedua, tidak semua yang tanda kutip dilaporkan dari situs lapor hoax itu yang kemudian bisa diverifikasi. Ada atau yang menarik Mas, ini juga salah satu insight juga. Jadi suatu ketika ada yang nanya misalnya masuk ke dalam dashboard kami, ini alamatnya di mana ya? Terus admin kami berusaha untuk oke, Kak, kalau ini kita nggak bisa jawab, kita buat hoax gitu ya. Dan penggunanya nanya gini, saya bukan kakak-kakak, usia saya 10 tahun gitu kan. Gitu kan. Saya bukan kakak, saya usia 10 tahun. Bagaimana kemudian insight yang kami dapatkan adalah bagaimana kemudian anak-anak kecil, ini yang ya, mungkin agak harus diantisipasi juga oleh para orang tua. Itu ketika menggunakan HP itu dia bisa mengakses banyak hal, bahkan langsung ke chatbot kami. Mungkin orang tuanya pernah gitu ya, mungkin orang tuanya pernah menggunakan itu, atau mungkin dia mengklik apa yang kemudian terhubung pada chatbot kami dan kemudian menanyakan hal seperti itu. Jadi mungkin juga jangan-jangan kita butuh tidak hanya digital literasi untuk kaum milenials atau kaum teenager, tapi juga untuk anak-anak kecil. Mungkin kita bisa usulkan ketika minimal literasi digital lu masuk ke SD misalnya, atau bahkan lebih institusi pendidikan lebih muda lagi gitu. Karena kan ya sebetulnya Mas, kenyataan yang kami ada sehari-hari gitu kan. Kadang-kadang ada yang mengirimkan hal yang aneh-aneh gitu kan. Ada yang jualan juga, ada yang minta bantuan juga dan lain-lain. Jadi memang ya hal baru pasti butuh informasi juga biar masyarakat tahu bagaimana cara. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan nih, Mbak. Pertanyaan dari peserta, seandainya saya mengetikkan kata kunci di sana, lalu nggak ada database-nya, oh berarti saya nggak menemukan jawabannya kan ya. Lalu kemudian saya laporkan, ini ada hoax begini-begini, saya buat laporan di situ. Itu proses apa yang dilakukan kemudian oleh tim fact checker. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, kalau udah ada jawabannya atau tim fact checker sudah melakukan cek fakta, itu apakah yang nanya itu langsung dapat dikasih jawabannya atau kita harus ngecek ke mana namanya ke Liputan 6 dan berapa lama kemudian kita tahu bahwa itu udah terbit? Ya. Jadi ini pengalaman saya beberapa kali juga standby juga dan jawab-jawab di dashboard juga. Jadi ketika sudah ada itu biasanya teman-teman dan kami itu selalu mencarikan linknya. Ini linknya loh. Cuman sekali lagi dengan segala hormat, lebih baik mencari kata kunci di Liputan 6, lebih cepat soalnya. Itu pertama. Yang kedua, ketika tidak ada di database, apakah database cek fakta maupun di database yang bukan cek fakta gitu kan, belum ada beritanya gitu kan, baru ramai di WA atau di atau di sosial media yang lainnya. Berapa lama? Tergantung. Jadi mungkin Mas Mo sebagai fact checker tahu lah, ada yang informasi yang mudah sekali dicek fakta, ada informasi yang harus menunggu bukti, ada informasi yang tahan dulu, jangan buat cek fakta, karena cek fakta idealnya tidak boleh salah ya Mas ya. Artinya bukti itu harus firm banget, jadi sebelum kita naikkan sebagai konten artikel maupun video dan lain-lain. Jadi memang tergantung isunya apa. Kalau isunya sangat ternyata isunya ini belum bisa dicek fakta tapi udah ada beritanya nih, ada bantahan klarifikasinya di taruhlah di kanal news misalnya atau kanal berita gitu. Kita kasih ke apa namanya ke linknya ke penanya. Tapi itu kalau misalnya
saat di breaking news itu pertanyaan bisa banjir, Mas. Jadi banjir pertanyaan yang sama gitu kan. Apakah benar begini? Apakah benar Vanessa Angel meninggal? Apakah benar ada kecelakaan misalnya seperti itu? Itu nggak bisa semua kita jawab. Jadi memang yang kami harapkan dari para user adalah menggunakan mesin dulu sebelum menggunakan manusia, karena manusia terbatas ya Mas ya. Juga kita mengerjakan yang lain dan lain-lain. Jadi menggunakan mesin dulu untuk apa namanya untuk mencari tahu apakah ini benar apa tidak benar. Karena jujur ya, ketika kita lihat terus pertanyaan itu Mas, banyaknya minta ampun, itu di dashboard beberapa halaman tuh stresnya minta ampun para websetter. Serius, apa namanya sangat stres sekali. Jadi kalau kami bisa berharap dan mungkin juga saya yakin juga para pengelola chatbot yang lain seperti Mavindo dan Tempo juga berharap sama. Jadi mesin dulu yang kita andalkan sebagai yang pertama untuk menjawab pertanyaan dari user. Nah, itu tadi. Kalau yang tadi Mbak, kalau saya melaporkan hoax, saya dapat notifikasi nggak kalau seandainya nanti ternyata jawabannya udah ada? Itu Seandainya sayang sekali belum ada, Mas. Belum ada ya. Fiturnya karena apa namanya? Ini kami juga ya masukan seperti ini bagus juga buat kami. Apakah kemudian bisa diakomodasi apa tidak ya? Karena kadang-kadang kami juga harus berkoordinasi dengan penyedia layanan itu, IT kami juga. Jadi ini mungkin apa enggak, ini mungkin apa enggak. Gitu. Kalau sejauh ini notifikasi belum bisa kami berikan terkait itu ya. Jadi mungkin masih juga masukannya ini, karena yang kami baru tadi yang dengan fitur yang list tadi yang saya tadi itu adalah beberapa. Jadi kami juga dapat masukan dari beberapa penyebaca. Jadi seperti yang ada beberapa users yang nggak tahu kata kunci itu apa gitu kan, keyword itu apa. Jadi mereka kemudian kembali bertanya apa itu kata kunci. Ada juga yang mengerti kata KUNCI gitu misalnya. Itu kami coba dengan menyediakan list yang tadi saya sampaikan tadi. Tapi juga kalau soal jawaban ini terus terang belum yang banyak yang ini, tapi makasih banget masukannya Mas Bong. Ini bisa kita diskusikan dengan pihak penyedia lain. Nah, ini juga ada pertanyaan, ini informatif sekali nih Mbak, kalau seandainya bisa dijawab. Ini ada pertanyaan dari peserta, kalau mereka atau organisasinya ingin membuat chatbot, kalau di sini konteksnya nih ya, kami di pemerintah ini kayaknya ada orang pemerintah di sini nih Mbak. Kami dari pemerintahan, lembaga pemerintahan ingin membuat seperti itu apakah mungkin? Kalau tadi kan Mbak Erin ceritanya inisiatif ini tawarannya dari WhatsApp ya. Ya. Tapi kalau seandainya dari kita yang berinisiatif, itu gimana caranya? Setahu saya memang harus koordinasi dengan WhatsApp untuk membuat itu kan semacam fitur bisnisnya WhatsApp yang ditawarkan oleh WhatsApp sendiri. Jadi chatbot itu semacam fiturnya WhatsApp yang WhatsApp bisnis apa saya lupa persisnya. Itu memang fiturnya mereka. Jadi dan pihak WhatsApp, correct me if I'm wrong, juga bekerja sama dengan beberapa lembaga, pemerintahan juga, termasuk kalau nggak salah Satgas, WHO juga mereka kerjasama dengan WHO, juga kesehatan kalau nggak salah. Jadi ada pihak WhatsApp di sini yang kemudian bisa diajak untuk diskusi ya mungkin di Indonesia. Dan kemudian untuk yang penyedia layanannya atau BSC-nya itu ada beberapa sih, ada dari Indonesia, di Amidan juga dari luar, ada beberapa dari luar juga. Kenapa kami memilih Indonesia? Karena sekali lagi kami menggunakan komunikasi tentu saja. Yang kedua pemahaman terkait user Indonesia ini ya, karena kan yang kami partner kami adalah yang terbiasa untuk melayani konsumen Indonesia. Jadi agak sedikit mengerti lah bagaimana perilaku atau kebiasaan dari konsumen di Indonesia. Oke, berarti bagi hadirin atau teman-teman yang ingin membangun ini di lembaganya, rasanya harus berkonsultasi ke WA ya, ada representasi WhatsApp di Indonesia. Pertanyaan lanjutan, kan kalau kita mengetikkan kata kunci di sana akan keluar 3 ya. Tadi saya coba itu ada 3 ya yang keluar ya, artikelnya. Itu apakah yang terbaru, artikel-artikel terbaru atau random? Atau bagaimana penentuan bahwa yang muncul 3 itu? Yang muncul pertama yang terbaru. Terbaru. Nah, jadi gini, ketika kita ketik Jokowi misalnya, kok ya kita lama? Ya karena hoax-nya belum muncul. Jadi misalnya
Ini artikelnya dari beberapa bulan yang lalu ya, karena memang tanda kutip cek fakta terkait isu itu memang belum ada yang baru gitu lah. Makanya ketika muncul 3, kemudian kita ketik ya, kita akan muncul lagi sampai 20, akan muncul lagi sampai habis, kemudian kita akan dikasih tawaran bahwa apakah mau dengan misalnya mengakses yang berita non cek fakta gitu dengan topik yang terkait. Nah, ini berikutnya rasanya banyak yang tertarik untuk bangun juga nih, Mbak. Ya. Seandainya kemudian bahwa dapat kerjasama dengan WhatsApp, hal-hal apa aja sih yang dipersiapkan, material apa aja yang disiapkan, SDM apa aja yang disiapkan, atau perangkat keras apa aja yang disiapkan, bisa sharing nggak, Mbak? Gimana tuh pertama kali membangun? Ini sangat teknis ya, terus terang saya juga nggak tahu karena kami dibantu sekali oleh tim produk dan tim IT kami juga yang secara teknis komunikasi dan juga membangun diskusi dengan pihak penyedia layanan. Tapi kalau dari sisi kami yang redaksi ya, dari sisi kami redaksi yang pertama disiapkan adalah kalau tergantung apa kita akan melibatkan unsur manusia di situ. Kalau kami melibatkan unsur manusia, berarti kita harus pindahkan manusia juga yang untuk mengelola chatbot itu. Yang kedua juga kami memastikan bahwa materi kami cek fakta itu selalu dibuat atau selalu diperbarui atau selalu ditambah gitu. Karena biar inventory-nya juga banyak gitu kan. Jadi memang ada beberapa dalam mesin itu yang tanda kutip bagi kami yang di editorial atau tim cek fakta tidak bisa kami nggak tahu soalnya karena kan kalau teknis dengan teknis gitu ya. Kalau kami lebih ke manusianya, lebih ke kontennya dan lebih ke bagaimana kami kemudian berupaya untuk menjawab permasalahan tadi. Seperti tadi saya bilang ada orang nggak tahu kata kunci itu apa. Akhirnya ini berarti itu ada dan itu nggak cuma satu loh Mas. Banyak loh. Kata kunci itu apa ya? Dengan kunci dan lain-lain. Jadi memang ternyata ini ada masalah. Gimana kalau kita misalnya bikin lebih ringkas gitu misalnya dan lain-lain. Jadi chatbot ini bisa kita gunakan untuk sebagai insight sih dari kita cek fakta juga. Kemudian ketika satu hari banyak orang yang kemudian mengetik kata kunci yang mirip-mirip. Apa sih ini sebenarnya ada apa gitu kan? Ini mungkin bukan informasi yang bisa dicek faktakan ya atau kita bisa verifikasi dalam bentuk artikel cek fakta, tapi kemudian kami akan menghubungi tim editorial, misalnya tim editorial yang memang kayak di daerah regional atau dimanapun, ada isu ini coba cek apaan. Nah, dengan berita itu kemudian kami bisa kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari user. Nah, konten-konten yang jadi sumber jawaban atau rujukan kalau kita nanya, itu kan semuanya berasal dari liputan6.com ya? Nggak harus. Nggak harus? Nggak harus. Kami beberapa kali pernah menjawab karena waktu ada dari Kompas juga. Kalau Kompas yang dapat kita akan kasih ke itu. Jadi kami belum cek fakta itu karena memang belum dicek fakta. Kami masih menelusuri, tapi ada informasi seperti ini loh dari Kompas atau ketika ada media luar misalnya, ada orang yang menyebut dari ilmuwan mana gitu kan. Oke, kami belum cek fakta, tapi ada loh media luar yang begini. Kami akan berikan linknya. Cuma kan kalau masyarakat Indonesia kadang-kadang juga tidak mau mengeklik link ya. Kadang-kadang mereka ingin menjelaskan yang kalau dengan segala hormat kalau kita menjelaskan sampai rumit ngobrol itu nggak ada waktu sih Mas. Jadi memang itu tantangannya sih yang sebenarnya ini karena dengan kami memberikan link itu diharapkan mereka bisa membaca sendiri, bisa menilai sendiri dan bisa ini ya. Tapi saya nggak tahu ada beberapa yang mungkin tidak punya waktu atau memang tidak suka membaca jadi berusaha mencecar gitu mungkin kita juga nggak punya waktu untuk itu. Berarti kalau yang ngasih link tadi itu si manusianya yang bekerja ya, bukan robotnya ya? Oke. Nah, sekarang juga kita link kayak resmi kayak misalnya penerbangan apa kami kasih ke mereka. Artinya manusia yang menjawab bukan robot. Tapi kalau robot fokus ke yang kami dapatkan karena memang dari sisi teknis hanya bisa mengakses berita-berita di internet. Oke, nah sekarang dari sisi robotnya nih, itu kan kalau yang robot dia mengambil berita-berita dari Liputan 6 kan ya, hasil cek fakta Liputan 6. Berarti kan PR-nya adalah membuat kontennya ya Mbak ya, membuat database-nya. Bisa cerita nggak, Liputan 6 punya berapa fact checker, lalu sehari mereka memproduksi berapa, satu orang memproduksi berapa, sehingga total yang bisa dikumpulkan dalam sehari produksi Liputan 6 cek fakta berapa banyak? Pertama, kita tidak pernah bisa memprediksi berapa hoax yang muncul dalam satu hari. Itu pertama. Jadi kadang-kadang ada yang muncul, kadang-kadang ada yang muncul, kadang-kadang harus cari dan lain-lain. Tapi tim cek fakta kami ada yang
murni fact checker ya Mas ya, itu 3 orang. Yang satunya adalah managing editor dan itu dan kami juga mengolah komunitas, kemudian kami juga data dan lain-lain. 4 orang cek fakta, fact checker yang kami punya. Jadi dalam 1 hari itu selain kami kemudian memverifikasi informasi yang beredar, kita lihat dari grup WhatsApp, kita lihat dari laporan juga dari chatbot, kemudian juga dari dari cek fakta juga yang ngasih input ke kita, dari dashboard Facebook juga, karena seperti hanya Kompas kami juga partner Facebook dan juga FCN Signatories kan bagian dari itu. Jadi kami juga memproduksi artikel-artikel yang anti hoax, bukan cek fakta Mas. Misalnya ada cara kita biar nggak kena hoax misalnya. Atau edukasi ya. Betul, edukasi itu juga kami produksi. Kemudian kami juga bikin kayak semacam kumpulan artikel, misalnya 6 hoax terkait, karena kita liputan 6 ya, ada anak 6 gitu, ada 5 juga sih, terkait Anies Baswedan misalnya, atau terkait si A, si B, atau terkait apa gitu, atau 6 hoax terbaru terkait COVID dan penjelasannya. Misalnya, jadi dalam 1 hari minimal 20 artikel atau ya belasan artikel yang kita ini juga dibantu juga oleh teman-teman magang, terutama dari UMN ya, yang memang salah satu media yang salah satu universitas yang punya cek fakta sebagai salah satu mata kuliahnya gitu kan. Jadi selain verifikasi informasi yang mencurigakan itu, kami juga memproduksi artikel-artikel lain. Karena tergantung sih Mas, ada musim ramai, ada musim sepi gitu kan. Kalau misalnya ini ya, misalnya berita-berita mencurigakan di media sosial ataupun di WhatsApp itu. Nah, ini pertanyaan berikutnya menarik. Kalau yang ini dia sudah punya chatbox ini Mbak di medianya ya. Gimana caranya agar chatboxnya itu tetap ramai? Di media saya dipromot beberapa hari, terus berbulan-bulan sepi aja. Kayaknya nggak hidup gitu. Itu gimana tuh Liputan 6 bisa sampai 150, 8.400 sehari? Gimana itu? Itu kami suka Liputan 6 tuh cek faktanya kecil timnya ya, tapi dibantu, disupport oleh banyak tim. Jadi kami disupport oleh tim multimedia. Itu kenapa kami punya virtual class, punya ini dan lain-lain. Jadi baru-baru ini salah satu strategi kami adalah kami jadi para fact checker kami itu tidak hanya membuat berita cek fakta, Mas. Para fact checker kami adalah trainer juga. Jadi beberapa kali misalnya diundang jadi pembicara di universitas, gerakan pramuka, di perkumpulan ibu-ibu bahkan, atau perkumpulan ada apa namanya ini. Jadi mereka kemudian jadi membagikan, gini loh kalau ada hoax, begini di universitas dan lain-lain. Ketika mereka sebagai pembicara itu sebulan bisa berapa kali Mas? Dan kami juga punya acara online ya, virtual class setiap bulan. Kami juga punya acara chatbot, cara menggunakan chatbot setiap bulan dengan merangkul komunitas dan merangkul universitas. Itu cara kami untuk salah satunya, ayo kita coba bareng-bareng seperti hari ini. Please simpan nomor kita dan ini bagian cara kita untuk mengundang orang untuk masuk. Dan ini juga jadi seperti kami sampaikan pada tahun 2021 sampai November kami juga dapat grant, ada kampanye secara besar di seluruh Indonesia, bahkan sampai daerah terpencil itu tadi juga masih ada pengguna-pengguna yang muncul dari itu semua. Dan jadi saya katakan salah satu yang menarik adalah ketika breaking news terjadi atau ketika ada satu peristiwa terjadi, orang akan balik ke media massa kok, orang akan ke media mainstream kok. Jadi peak itu terjadi ketika breaking news terjadi. Jadi kalau dibilang rata-ratanya segituan sehari. Jadi sekitar 150, tapi kalau di atas 1.200, 8.000 itu ketika ada peristiwa terbesar. Nah, tadi Mbak Elin kan juga cerita bahwa ada grup-grup ya, bahkan sampai sekarang tuh pelatihan online-nya masih jalan. Iya, nah, miminnya itu apakah tim yang fact checker itu juga atau bagian dari kami, tapi bukan fact checker. Jadi memang komunitas ya, karena ini yang tadi selain chatbot dan solusi mesin, sebelum ada mesin itu kita udah bikin grup tandingan tadi loh Mas. Itu dramanya banyak karena kan banyak manusia di dalamnya. Iya. Terutama ketika ada politik terjadi gitu kan, di berseberangan, ada yang berantem, ada yang ketendang, atau ada yang mundur dan lain-lain. Tapi ini juga buat kita insight loh Mas. Maka yang muak sama hoax bukan cuma kita, semua orang gitu. Dan kami juga berpikir bahwa kita nggak bisa kerja sendirian. Artinya jumlah fact checker dan jumlah jurnalis sedikit sekali, Mas.
Dan kita nggak mampu jadi pemadam kebakaran. Karena kenapa? Apinya sporadis. Dan apinya selalu berulang. Saya katakan tadi, hoax yang beberapa tahun lalu bisa muncul lagi dan bisa makan korban lagi. Jadi kita nggak mampu jadi penyebab kebakaran. Salah satunya cara kita adalah bagaimana kita merangkul publik seluas-luasnya itu. Dan cara kami adalah seperti itu. Mungkin tidak berarti ya, artinya itu tidak ya dengan chatbot, dengan grup-grup tandingan itu mungkin tidak sepowerful untuk melawan hoax yang sudah luar biasa ini. Itu kenapa? Tapi minimal kalau semua orang melakukan hal yang sama gitu dengan menggandeng ini, kemudian kita juga di cekfakta.com juga bekerja sama, juga dengan pemerintah juga bekerja sama, dengan banyak lembaga MN juga dan lain bekerja sama juga, itu mungkin bisa lebih powerful ya Mas. Artinya ya dengan dua cara itu, melibatkan manusia dan melibatkan mesin, saya nggak tahu apakah akan menghentikan hoax atau tidak, tapi minimal kita mencoba sih. Jadi tadi siapa Mbak pengelolanya, karyawan Liputan 6 atau diserahkan ke komunitas atau? Ada komunitas juga, ada juga kan cari karyawan. Jadi kita kan juga harus ada ini ya, ada kalau misalnya ada musuhan gitu kita berdiri pada baik. Berapa orang Mbak orang Liputan 6 yang ngurusi 15 grup? Gede banget loh, 15 grup tuh banyak loh. Itu kita bekerja sama dengan yang lain sih Mas, ada Markom, ada yang lainnya juga. Jadi oke. Nggak hanya saya satu orang, dua orang, enggak. Jadi yang kami syukur adalah di tempat kami ini cuma cekfakta sedikit, tim cekfakta sedikit, tapi supporting systemnya sekali. Kami juga punya pemimpin yang juga visioner soal cekfakta juga. Jadi itu hal yang sangat membantu sih Mas. Artinya Liputan 6 selama ini tidak hanya memproduksi artikel cekfakta, tapi juga konten yang lain, tapi juga masyarakat, kemudian yang lain itu bagian dari kerjasama ini. Satu grup itu membernya berapa paling sedikit, berapa paling banyak, Mbak? Yang itu. Yang 15 grup itu? Itu nggak bisa itu, Mas. Kadang-kadang ada yang masuk berapa, ada yang keluar berapa, gitu. Jadi keluar masuk ya, dinamis ya. Kalau dihitung, kalau saya sebut 2.000 orang, mungkin 3.000 ada. Tapi kan keluar masuk. 3.000-an. Keluar masuk. Jadi ada yang tiba-tiba rombongan keluar, ada diskusi soal apa keluar, gitu. Dan sebenarnya yang menarik adalah ketika kita membuat grup itu, kita menyediakan diri juga untuk kritik. Jadi ada beberapa yang ini kan gimana? Kita menjelaskan seperti apa, itu kan seperti apa. Jadi memang tidak hanya kita menyediakan tanda kutip wadah aja, tapi juga kita juga membangun komunikasi sih dengan cuman mungkin juga mungkin bagian ada di sini yang juga bagian cekfakta kan juga mohon maaf juga karena belum sempat bertemu muka ya, karena pertemuan terakhir kita tuh awal 2020 sebelum pandemi 2020 pandemi, dan sampai hari ini belum sempat kita untuk ketemu karena memang belum kondusif suasananya Mas, tapi saat nanti kita akan ketemu muka sama teman-teman dan mungkin akan lebih banyak ngobrol, diskusi, dan lebih banyak hal-hal bersama itu. Tadi kan selama ini kita ngobrol soal ini berguna buat masyarakat, ini berguna buat publik gitu kan ya. Dan ternyata effort yang dilakukan itu nggak kecil loh. Effort yang dilakukan kayaknya gede banget gitu ya tadi ya Mbak Elin cerita. Nah pertanyaannya, terus untungnya apa Mbak sebenarnya buat Liputan 6 bikin kayak ginian? Ya, awalnya ini jujur-jujuran aja ya, kita punya komunitas itu kan, kita sebenarnya bagian dari menjawab permasalahan yang semua fact checker hadapi. Karena apa? Berita cek fakta pasti kalah dari berita tidak cek fakta, dari hoax, ya kan? Karena kita kan punya judul lebih kaku, nggak bisa berkata viralkan, sebarkan. Kalau nggak sebarkan itu masih teraka, misalnya itu nggak bisa pakai gituan kan. Itu jujur itu juga salah satu cara kami untuk mendiseminasi cek fakta, konten-konten cek fakta. Jadi kalau awal-awal tuh kita kasih kayak semacam link ada UTM-nya dan lain. Tapi believe it or not itu nggak bekerja. karena kita nggak bisa menyetir manusia gitu kan. Ada juga yang membagikan linknya, dia nggak, ada yang kemudian mereka pengen sendiri-sendiri dan lain-lain. Tapi apapun itu bagian dari upaya diseminasi kami untuk konten cek fakta. Pasti kalah sama hoaxnya lah kalau konten cek fakta itu udah keniscayaan gitu kan. Tapi minimal itu insight itu Mas, itu yang menarik buat insight itu. Ternyata begini ya, ternyata begini, ternyata strategi kami salah ya. Ternyata ini bisa cari solusinya dengan cara yang lebih mudah. Hal seperti itu Mas yang kami dapatkan, dan itu sangat luar biasa sih buat kami.
untuk inisiatif itu ya. Ternyata ketika kita bikin acara seperti ini kurang nih, nggak bisa menyangkau yang ini. Ternyata begini. Ketika kita kemudian punya semacam kayak ide untuk dari berita alor tadi itu, ternyata bagaimana masyarakat terpencil gitu kan. Kemudian kita coba bikin. Jadi sebelum kita menang Grand Prix kita sudah bikin acara, Mas. Artinya sudah bikin program meskipun tidak semasif ketika kita mendapatkan bantuan dana ya. Tapi minimal dengan cara seperti itu kita punya banyak teman jadi. Punya banyak teman, punya banyak ternyata kita bisa kerja sama-sama A sama B sama C itu bagi kami mungkin adalah keuntungan atau benefit yang lebih luar biasa daripada sekedar page view atau revenue. Kalau industri itu kan biasanya selalu nggak bisa dilepasin dari cost ya. Setiap kali melakukan apa ada cost-nya, ada biaya. Mungkin ada yang berpikir gini, Mbak, waduh ini cost-nya kok gede banget nih kalau seandainya gue bikin kayak gini, kebanyakan cost-nya. Nah, kalau di Liputan 6 ada peluang monetisasinya nggak sih? Sehingga kemudian ini juga menghasilkan revenue gitu. Kalau terus terang gini, pimpinan kami Mbak Irna gitu ya, pimpinan kami itu salah satu yang membaca fakta adalah fokus kita. Jadi fokus artinya media sekarang kan kita di banyak sekali ini ya Mas tantangannya ya. Jadi bagaimana media tetap relevan, bagaimana media tetap bermanfaat bagi publik gitu. Itu sebenarnya bagian dari concern kami sebagai wartawan yang sudah berapa belas tahun atau 20 tahun jadi wartawan gitu kan. Ketika sekarang bukan lagi kita nggak bisa voiceless karena orang-orang sudah punya lagi udah punya penyaluran untuk menyuarakan aspirasi. Tapi ini sih komitmen sih Mas, komitmen kita. Jadi kami di Liputan 6, redaksi Liputan 6, cek fakta dan disabilitas adalah bagian dari disabilitas itu bagian dari peran kami sebagai media. Artinya tidak hanya hanya institusi bisnis tapi juga institusi untuk menyuarakan sesuatu. Jadi dan aku juga terima kasih sekali diundang di acara ini Data dan Computational Journalism Conference ini karena pribadi saya percaya bahwa cek fakta dan jurnalisme data adalah cara mengembalikan jurnalisme ke arah yang benar, jalur yang benar maksudnya, dan memastikan bahwa kita tetap relevan di masa yang akan datang. Jadi ini benar-benar pengabdian ya Mbak, ini ibaratnya CSR gitu ya? Amin. Enggak, kalaupun nggak ada untung sama sekali nggak juga. Kita dapat grant. Kita juga ada kerjasama dengan Facebook gitu kan, yang juga membantu kita secara finansial, meskipun tidak sangat wow banget lah untuk sisi jumlah dan sisi dibandingkan dengan effort yang kita lakukan. Tapi kalau dibilang pengabdian ya semoga itu pengabdian kami. Pertanyaan terakhir. Tadi kan Mbak Elin bilang tetap aja lah kita bikin macam-macam hoax yang menang gitu ya. Udah kita bikin pakai mesin, kita bikin ini itu, effortnya gede banget. Jadi sebenarnya pekerjaan ini sia-sia gak sih Mbak? Kita bikin cek fakta, bikin inisiatif ini itu sia-sia gak sih? Karena yang menang hoax lagi gitu. Enggak sia-sia. Nah, gimana tuh penjelasannya? Ini Mas, kalau dulu orang ketika terima sesuatu udah yang langsung terima nih, bener nih, wah ini bener nih rahasia nih, pemerintah akan tutupin. Kalau sekarang kita bisa lihat di perbincangan publik, coba cek dulu tuh bener apa enggak. Itu bagian dari yang tanda kutip indikasi bahwa yang kita lakukan bukan cuma Liputan 6 ya, Kompas, Tempo, juga cekfakta.com dan juga semua yang punya semangat yang sama untuk membatasi semangat adalah masyarakat sekarang udah mulai ini kok, udah mulai terbuka dengan bener, cek dulu bener apa enggak, gue cek fakta dulu bener apa enggak gitu kan. Dan sekali lagi mungkin satu hal yang mungkin ini ya, partisipasi itu penting. Itu kenapa Liputan 6 kami melakukan banyak hal yang melibatkan banyak orang dan banyak institusi, karena kami merasa bahwa kita nggak bisa kerja sendirian. Dan kita dengan kerjasama, saya yakin nggak akan sia-sia. Maksudnya hoax atau berita bohong tidak akan pernah terhenti. Tapi ketika masyarakat sudah punya pemikiran kritis, mereka akan ada imunitas ketika mereka menerima kabar-kabar yang misalnya mencurigakan. Enggak, jadi terakhir ada pertanyaan lanjutan. Ini pengalaman kalau di grup itu ya, gimana caranya meyakinkan anggota grup di alumni, di keluarga bahwa berita itu tuh salah. Jadi kita udah ngasih ini loh linknya, beritanya ini loh, dikasih unjuk nih, ini nomornya Liputan 6, silahkan cek di sini gitu. Tapi tuh kayak nggak mentok gitu, kayaknya mentok.
Gimana ya caranya meyakinkan orang yang percaya bahwa ini hoax? Enggak loh, bukan, ini klarifikasinya. Itu gimana caranya Mbak meyakinkan atau Meyakinkan mengubah itu itu? susah sekali, Mas. Itu kenapa banyak sekali orang, hampir 2000 orang lebih yang bergabung di grup kita, karena Nah, sama-sama muak gitu kan. Tapi dengan kita membagikan link, minimal kita memberikan alternatif jawaban pada orang-orang di grup itu. Mungkin orang yang menyebarkan hoax atau orang yang percaya hoax cuma satu ya, tapi orang lain, oh iya, ternyata ada hal yang berbeda. Oh, ternyata ada sudut pandang yang berbeda, ada angle yang berbeda. Jadi uh, siapapun yang membagikan informasi di grup masing-masing ya, informasi yang fakta tentu saja tidak sia-sia juga. Kita mungkin nggak akan bisa mengubah persepsi orang. Kita nggak bisa mengubah pendidikan orang. Kita nggak bisa mengubah aku punya A, aku nggak mau tahu gitu kan. Postur itulah, nggak mau tahu punya, aku punya yang percaya. Tapi minimal kita bisa mengubah orang-orang yang di tengah-tengah itu. Kan itu Mas. Jadi ada orang di sini yang ekstrim gitu, kita nggak bisa ngubah mereka. Orang yang percaya banget sama pemerintah misalnya, atau orang yang oposisi banget yang bisa. Tengah-tengah itu masih banyak. Jadi itu yang istilahnya yang bisa kita ubah, yang bisa kita yakinkan itu orang-orang yang di tengah-tengah. Jadi kalaupun ada yang sudah frustasi nggak bisa, tetap aja nggak bisa diubah pemikiran apa-apa. Tapi orang lain mungkin akan berubah juga dan akan lebih bisa berpikir strategis. Oke, terima kasih banyak Mbak Elin. Mencerahkan sekali sharingnya ya. Mencerahkan. Tepuk tangan supaya teman-teman buat Mbak Elin. Mencerahkan sekali. Ya. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. 15 menit lagi menuju jam 12. Dan hari ini adalah hari Jumat. Pasti teman-teman perlu mempersiapkan diri untuk sholat Jumat. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai di sini cerita kita. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Heru Margianto dan Mbak Elin Minta mengucapkan salam. Sampai ketemu lagi. Bye. Terima kasih semuanya.